Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng Harinis. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya di kondisi saat ini. Gimana puasanya? Semoga lancar. Nah, kali ini kita tuh bakal ngomongin smartphone yang bisa dibilang ini harganya terjun bebas banget. Dari harga kali pertama rilis itu sekitar 13 jutaan gitu, dan sekarang itu sekitar 4 jutaan. Itu dalam waktu nggak lebih dari 1 tahun loh teman-teman, dan harganya wow untuk segala spesifikasi yang ditawarin. Coba dari sini kira-kira udah ketebak belum smartphone-nya apa? Tulis di kolom komentar ya. Ya udah, yuk mari langsung kita unboxing si smartphone ini. Oke, sambil kita unboxing, gue mau nanya ke kalian sudah pada ngibrit pulang kampung belum sih guys? Kayaknya beberapa dari teman-teman gue tuh mengingat tahu bahwa nanti akan terketat lagi pulang kampung ya. Dia udah pada pulang kayak gini. Udah pada balik ke Medan, ke Jawa. Kalian kayak gimana guys? Apa masih stay aja di sini dulu gitu ya, anak perantau? Mana suaranya? Oke, jadi apa kata smartphone-nya? Adalah Sharp Aquos Zero 2. Jawabannya bener apa enggak? Jadi sebenarnya HP ini tuh kali pertama rilis kan sekitar 12.900.000 gitu. Dan sekarang itu gue dapetin dengan harga tereng-tereng 4.600.000 rupiah. Untuk spesifikasi yang ditawarin dari mulai ini tuh ya, dia tuh pakai layarnya OLED teman-teman. Udah OLED, udah gitu 240 Hz. Mana coba smartphone mana yang sudah pakai spek kayak gitu? Terus sebelum komentar kalau ada, gue juga takutnya lupa sih guys. Jadi mari langsung kita lihat ya, sini ada tulisan Sharp Aquos Zero 2 Aquos, dan bagian atasnya tampak jelas banget. Di sini nggak ada apa-apa sih, cuma ada email doang, dan di bagian bawahnya di sini tuh yang gue pegang dengan warna hitam, kayaknya cuma hitam doang deh. Dan juga sini untuk bagian beratnya sendiri itu 141 gram aja. 141 gram mungkin kayaknya seringan kayak iPhone 12 mini kali ya. Itu pun 12 mini kan sekitar 130-an gitu ya, yang pernah kita jajarin barang mie goreng jumbo gitu ya. Jadi dia ringan banget guys. Biasanya mungkin kalau smartphone lain kayak ya smartphone ringan tuh kayak Vivo, kayak Oppo tuh kan emang so slim dan juga ringan gitu ya. Ini lebih ringan lagi ya. Gila, 141 gram loh. Terus punya layar 6,4 inch, sudah Full HD Plus juga, dan ini yang paling menarik adalah dia tuh sudah OLED teman-teman ya. Dan untuk bagian internal memorinya 256 dan RAM-nya tuh 8 GB. Oke, ngomong-ngomong ini masih 4G ya guys. Dan mungkin satu hal yang bikin agak mikir adalah untuk bagian baterainya 3130 mAh. Oh, kameranya juga cuma ada 20 megapiksel dan juga 12 megapiksel sebagai ultrawide ya, dan ada juga 8 megapiksel sebagai kamera depannya. Udah selesai unboxingnya. Enggak dong, kita mau lihat penampakannya kayak apa. Oke. Sip, boxnya hitam ya, hitam seperti ini ya, dan juga tipis terbilangan nih. Saya takut mencelat gitu ya HP-nya gitu kan, gitu, serem banget. Oke, jadi kali pertama kita bakal dapetin smartphone-nya. Ini kita kesampingin dulu. Lalu ada penyekatnya gitu, teman-teman. Alamak, mohon maaf. Terus dia ada dapetin dongle gitu. Jadi ini pastinya nggak ada port jack audio, teman-teman. Terus ada dapetin kabel data yang sudah Type-C, warnanya hitam gitu ya. Lalu dapat juga SIM card ejector, diplastikin pula. Terus dapetin juga earphone. Oke, cukup lengkap sekali teman-teman. Ada kepala charger dengan output sendiri, yaitu 5 volt 2 ampere ataupun 10 watt nih. Ada tulisan Sharp-nya juga. Dan the last one, dapetin kartu garansi dan juga buku panduan singkat, stiker email. Ini apa putih-putih? Pembatas aja. Yes, enggak dilengkapi dengan soft case. Jadi terbilang lengkap ya. Sudah ada earphone-nya pula, ada port dongle juga gitu ya, dan juga lain-lainnya. Yaudah, penasaran kayak gimana sama si smartphone-nya? Kita rapin dulu, dan kalian jangan kemana-mana. So, jadi dia Sharp Aquos Zero 2. Warnanya hitam, tapi hitamnya tuh nggak pekat banget, tapi melainkan kayak ada warna biru di bagian sininya, efek gradien gitu, yang tengah-tengahnya itu ada warna apa sebutannya ya, linier, apalah itu pokoknya.
Jadi sini ada tengah-tengah list warna birunya yang so misterius gitu. Ya ini birunya ya mengingatkan gue sama ala-ala Sub-Zero gitu. Bener gak sih nyebutnya apa Sub-Zero ya? Dan gak lupa di sini lengkapi dengan dua kamera, yaitu 12 megapiksel dan juga 20 megapiksel, dan ada juga satu LED flashnya. Di sana kuas di sini ya. Dan ini finishingnya glossy abis ya. Jadi ya begitulah teman-teman. Gue nggak tahu nih material belakangnya ini apa, tapi gue ngerasanya sih kayak plastik sih teman-teman. Koreksi kalau misalkan gue salah ya. Terus ini ada tombol power kanannya, ada kontrol volume ya, dan ada juga SIM tray. Ini satu SIM, dua SIM ya teman-teman. Jadi dia bisa menampung dua SIM. Oke, jadi nggak bisa nambahin micro SD. Jadi kalian harus puas dengan 256 GB. Ah, udah puas lah ya. Gede banget itu 256 guys. Terus di sini kita perhatiin juga di bagian bawahnya ada port USB yang sudah Type-C dan juga speaker. Ya, jadi kalau teman perhatiin sini untuk bagian samping-sampingnya ini yang membedakan adalah bukan metal sih sebenarnya, tapi metal tuh menggunakan bahan aluminium alloy, bukan magnesium alloy ya. Aduh, namanya susah banget sih. Pokoknya intinya ini tuh kayak metalnya dibuat ringan, dan bahannya ini ya memang kayaknya jarang ada yang pakai sih guys. Mungkin ini juga menjadikan si Sharp Aquos Zero 2 ini menjadi lebih ringan. Yoi, 141 gram, itu ringan banget ya. Dan juga layarnya Edge ringan oke sih, cuma jadinya ini kayak ringan banget gitu loh teman-teman. Ini layarnya ngomong 6,4 inch, jadi kayaknya terasa compact gitu deh. Oke, sudah habis tuh ngomongin bagian belakangnya, dan kita bakal beralih untuk bagian kamera lah, untuk bagian layar depannya. Manis kah guys? Coba tulis di kolom komentar. Jadi kita coba nyalain dulu ya si Sharp Aquos Zero 2 ini. Dan ini dia tampilan utama daripada Sharp Aquos Zero 2. Nampaknya kalau seperti ini kayak tidak ada bezel yang mengganggu ataupun punch hole yang mengganggu ya. Tapi kalau misalnya kita cek di sini, nah itu tampak jelas banget. Sisi bawahnya dan juga sisi atasnya itu menggunakan model apa ya, notch ya, yang seperti kayak gini teman-teman. Mungkin beberapa orang pada berkata agak jadul sih untuk bagian si punch hole ini, tapi balik lagi selera kalian sih guys, sukanya kayak gimana. Terus di sini tuh udah pakai fingerprint in display, jadi mari kita cobain ya. Bakal secepat apa untuk ke unlocknya? Oke. Terbilangnya cukup cepat ya untuk bagian sensor sidik jarinya akurat. Cuman yang bikin gue salah fokus itu wallpapernya. Untuk kali pertama karena dia layarnya OLED, pekatnya dapet sih, cuman kayaknya agak gimana gitu ya kalau wallpaper gelap gitu. Tapi ini keren sih, warna biru-birunya gue suka. Cuma kayaknya kalau lebih berwarna bakal lebih apa ya, semangat ya, bakal lebih enak gitu pandangnya. Dan sekarang kita cek untuk bagian UI-nya. Kemarin tuh gue ke-skip gitu ya, untuk yang si Sharp itu gue nggak bahas untuk bagian UI-nya dan juga lain-lainnya, karena jarang gitu loh teman-teman. Gue takut lupa lagi gitu ya. Jadi sini kalau kita perhatiin dia masih menggunakan kayak ala-ala template Android stock gitu. Tuh yang sederhana, simple ya. Tapi sini tersedia beberapa aplikasi yang udah di-install bawaan juga sih sebenarnya. Musik banget itu. Jadi kalau kita perhatiin sini untuk bagian about phone sendiri, dia tuh menggunakan Android versi 10 nih teman-teman. Oke, dan UI-nya yes, rasanya pakai Android stock nih. Dan ngomong-ngomong, salah satu fitur menarik lainnya, dia kan tadi sudah OLED yang layarnya udah berlapis Gorilla Glass 6 juga, punya fitur NFC, dan gak lupa sudah tahan air dan debu. Itu kayak sempurna gitu ya teman-teman. Tapi kita nggak tahu nih experience tawarin bakal senyaman apa. Sekarang kita mau cek nih untuk bagian CPU-nya. Jadi kalau kita ke sini, Sharp Aquos Zero 2 memiliki RAM 8GB, internal memori itu 256GB, dan menggunakan CPU Snapdragon 855 7 nanometer. 855, yes, itu mungkin di bawahnya 860 yang Poco X3 Pro ya harusnya ya, mungkin di 500-an lah, mentok-mentoknya segitulah. Terus untuk bagian baterainya sendiri yaitu 3130 mAh aja. Sedih banget sih ya, agak kecil teman-teman. Terus sekarang kita cek bagian kamera sendiri. Untuk bagian kamera belakang ini ada dua, dimana ada 20 megapiksel dan juga 12 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depan sendiri itu sebesar 8 megapiksel. Jadi mari aja kita cek untuk bagian menu kameranya ada apa aja. Dari mulai perekaman video sendiri itu dilengkapi juga dengan apa nih, AI, tulisan AI-nya. Perekaman video bisa di 4K, bisa juga di Full HD 60 fps. Dan jangan lupa dilengkapi juga dengan video stabilization untuk hasil video yang lebih smooth gitu ya. Ada juga mix setting gitu di sini.
Lalu dilengkapi juga dengan slow motion hingga 240 fps, 120 fps pun bisa. Ada juga time lapse di sini nih. Tuh. Oke, jadi itu tadi ya untuk beberapa mode fotonya. Simple banget ya UI-nya. Terus juga untuk bagian kamera depan sendiri teman-teman bisa atur ya untuk tingkat beauty-nya, mata dibikin belok, ya pipi dibikin tirus, mulusan pun bisa di sini, bisa diatur di sini ya. Jadi ya begitu untuk hasil selfie-nya. Terus untuk bagian rekaman video kamera depannya itu bisa juga di 4K ataupun 1080 pixel 30 fps. Sip, itu dia untuk beberapa mode foto yang ada pada Sharp Aquos Zero 2 ini. Dan karena si Sharp Aquos Zero 2 ini tuh sudah dilengkapi dengan layar OLED dan juga sudah dilengkapi dengan fitur Dolby Vision ya. Jadi harusnya sih untuk hasil videonya itu bakal lebih cantik. Jadi mari kita ajak untuk nonton. Yes, jadi itu dia ya untuk sedikit contoh untuk daripada si tampilan layar OLED dan juga Dolby Vision-nya ini teman-teman. Ini enak banget loh, udah ditontonnya tuh kayak nonton di TV yang benar-benar tajam gitu loh guys. Wah kacau parah. Gue nyerah untuk bagian layarnya. Andaikan saja S21 Plus saya setajam ini. Ya next lah. Yaudah, jadi segitu aja untuk video kali ini, unboxing dan juga kesan pertama gue sama Sharp Aquos Zero 2. Di harganya yang dulunya 13 jutaan, mungkin beberapa orang kayak masih mikir berulang-ulang kali ya guys, karena mungkin selain fiturnya yang canggih, gue yakin banget canggih banget fiturnya, cuman mengingat brandnya pun juga pengaruh ya di mata teman-teman, gue yakin banget sih, ya nggak sih, setuju nggak sih? Tapi sekarang tuh harganya 4,6 juta. Nah, kira-kira gimana nih kalian teman-teman sendiri? Berminat gak sih untuk beli si Sharp Aquos Zero 2 ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe ke channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye-bye.